Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara meningkatkan kualitas umpan putih jagung putih yang kemarin saya buat, yang di part satunya. Nah, ini sahabat umpan yang kemarin saya buat. Ini kemarin saya bagi dua. Jadi ini setengahnya umpan putih jagung putih. Beratnya kurang lebih 90 graman, 90 atau 80 gram. Ini enggak saya timbang. Untuk ningkatinnya itu boleh ditambah atau bisa ditambah kalau punya ikan salmon, itu ditambah salmon sekitar sebesar ini, satu telunjuk ya, tebal sama panjangnya segini, itu udah cukup. Tambah lagi minyak zaitunnya 1 sendok. Jadi untuk tambahannya minyak zaitunnya 1 sendok, salmonnya tambah 1 jarian. Terus kalau pengen lebih cepat di sprint, mungkin setelah ditambah salmon kok makan bagus gitu. Tapi untuk sprint ini kalah, saya pengen lebih cepat sprintnya. Itu boleh ditambah amisannya ikan kakap atau ikan kerapu. Kakapnya boleh kakap merah, boleh kakap putih. Terus kerapunya itu yang sepengalaman saya, kerapunya itu pakai kerapu yang ikannya seperti gabus malas. Jadi ada coklat totol hitam. Nah, kedua ikan ini punya aroma khas. Jadi aromanya kalau menurut saya lebih tajam dan khas. Untuk tambahannya untuk dosisnya atau ukurannya itu kurang lebih sekitar 2 jarian, panjangnya segini, 2 buku. Itu dagingnya aja ya, maksudnya ini dagingnya aja, bukan ikannya sebesar ini. Dagingnya segini kurang lebih untuk takaran yang kemarin. Terus minyak zaitunnya ditambah 1 sendok dan bubuk vanilinya ditambah satu ujung sendok lagi. Jadi tambahannya ikan kakap atau kerapu sebesar 2 jarian, minyak zaitunnya jadi 2 sendok, dan bubuk vanilinya jadi 2 ujung sendok. Terus untuk kalau seandainya nggak ada ikan kakap atau kerapu gimana? Boleh ditambah udang. Udangnya tuh kurang lebih 20 gram. Jadi kalau pakai udang ini, udangnya nggak ikut direbus atau nggak ikut dikukus atau nggak ikut dimasak. Jadi setelah ikan nila atau jairnya itu diambilin dagingnya udah bersih, nah si udangnya itu ikut di blendernya mentah-mentah. Jadi nggak dalam keadaan matang. Boleh tambah sekitar 20 gram. Minyak zaitunnya ditambah juga 1 sendok, dan vanilinya nggak ditambah. Kenapa nggak ditambah? Karena udang ini nggak punya aroma khas. Kalau kalau ikut nanti dimasak, si aroma amis udang ini nggak keluar, dia tetap di dalam. Jadi dengan cukup 1 sendok itu udah cukup. Terus untuk penggunaannya, ini seandainya untuk ikan ukuran 1 kilo 5, 6 sampai 10 ekor, 5 sampai 10 ekor itu kurang lebih pakai dehonya itu
3/4 kaleng, bukan deho ya, sunbel maksudnya, sunbel deho kecil yang kalau di sini harganya 11.000. Pakai sunbelnya itu 3/4 kaleng, jadi kurang lebih sunbel ini dibagi 4, diambil 3 bagian. Nah ini untuk ikan kecil, dan penggunaannya untuk setengah umpan ini, jadi nggak semua, dan itu pun dipakainya saat diempang, saat diaduk di empang, jadi nggak ikut dimasak atau nggak ikut dikukus. Jadi pas diempang diambil 1/3 bagian 3/4 bagian sunbelnya dicampur dengan setengah umpan takaran yang ada di video. Terus minyaknya gimana, dipakai nggak? Dipakai, tapi nggak nggak semuanya dipakai. Jadi nggak usah diperut gitu, atau nggak usah disaring, cukup sedapatnya aja minyaknya. Nah terus kalau ditambah deho kan pasti umpan akan lebih lebih lembek. Ditambah aja pengeras, boleh pakai kinoi, boleh pakai mie, secukupnya aja, jangan terlalu keras. Karena kenapa? Kalau kita tambah mie atau kinoi, itu kualitas umpan akan menurun. Jadi kalau bisa pemakaiannya dipasin, jadi nggak terlalu keras juga, biar nggak terlalu banyak, nggak terlalu lemes juga, biar enak aja di tangan. Terus kalau untuk ukuran 3 atau 4 ekor rata-rata, itu boleh ditambah deho 1 sendok aja. Kalau enggak pun nggak apa-apa. Kalau saya di sini biasanya nggak pakai deho lagi, ukuran 3 ekor, 3 atau 4 ekor nggak pakai deho lagi kalau saya pakai. Tapi kalau mau pakai deho boleh, cukup 1 sendok aja. Terus minyaknya gimana? Nah minyaknya sama juga, jadi pakai tapi sedapatnya aja, jangan terlalu banyak minyaknya, nanti umpannya terlalu lembek, banyak minyak. Terus untuk ikan babon gimana? Nah untuk babon ini beda lagi. Maksudnya beda gimana? Jadi karena babon lebih cenderung ke karbohidrat dan lebih cenderung ke wangi, berarti kualitas umpan ini harus diturunin, bukan dinaikin. Jadi bukan ditambah salmon atau ditambah kakap, tapi ditambah karbohidrat. Nah untuk nambahnya boleh pakai ikin, boleh pakai jasun, boleh pakai bondon, boleh pakai ubi cilembu. Nah, bagus tuh, enak. Takarannya itu kurang lebih 25 gram. Jadi kalau pakai paikin pakainya 25 gram, atau bondon atau jasun tambahannya itu pakai sekitar 25 gram tambahannya. Ditambah paikin atau jasun 25 gram atau ubi 25 gram, diaduk boleh ikut dikukus, boleh langsung diempang, hasilnya akan sama. Karena umpan paikin atau jasun atau bondon ini udah umpan jadi ya, jadi ikut dimasak ataupun enggak, pengaruhnya nggak akan terlalu gede kalau menurut saya. Nah terus kekurangannya, seandainya kualitas umpan ini diturunin karena ditambah tadi ya bahan karbohidratnya lebih banyak, nanti ikan kecilnya kurang makannya. Jadi ukuran 1 kilo 3 ekor atau 4 ekornya akan kurang, ikan raminya akan kurang. Biasanya seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa umpan ini akan jalan di setiap tempat atau di setiap empang, dan saya tidak akan mengatakan bahwa umpan ini pasti juara. Tidak. Harapannya adalah mudah-mudahan cocok dan ada informasi yang bisa diambil manfaatnya.
Terus untuk takaran esennya gimana? Nah, untuk esennya yang udah udah beli, itu takarannya disesuaikan. Jadi tetap banyak banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Tapi untuk dasaran atau untuk awal-awal boleh dicoba 10 booster, 5 oplosan, dan 8 trigger. Jadi untuk tester pertama boleh dicoba itu. Harapannya mudah-mudahan cocok. Dan sisanya bisa menyesuaikan di empang. Sekian video dari saya. Mudah-mudahan dari informasi ini ada yang bisa diambil manfaatnya. Dan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.